apa? Ya. Ya. Tidak jernih. Ya. Soalnya serangnya semua ya. 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 Ini pas mana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. 4 hari. 3,5. Sejak pagi, toko emas di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah itu ramai didatangi para pendulang emas. Para pendulang itu hendak menjual serbuk emas yang mereka peroleh dari hasil dulang limbah PT Freeport Indonesia di Sungai Ajikwa, Mimika. Kita lihat barangnya bagus itu, kalau memang kelihatannya barang itu tidak ada lagi campuran-campurannya. Artinya kadang kan barang ada campurannya dari tembaga, tidak disengaja itu, tidak ada faktor. Harga butiran emas dari pendulang ditentukan dari kualitas emas itu. Kalau kotor berapa sih? Tergantung dari kotornya. Tidak tentu. Tidak ada 500.000. Emas dengan kualitas bagus akan dihargai per gram Rp600.000 hingga Rp700.000 per gram. Jika serbuk emas masih bercampur terlalu banyak pasir atau batuan, dihargai Rp350.000 per gram. Butiran emas dari pendulang itu akan dibersihkan dengan cara dilebur. Di ruangan ukuran sekitar 3 x 4 meter itu, Ari biasa melebur emas. Serbuk emas dulang seberat 10,5 gram itu ia campur dengan serbuk putih sendawa bersama dengan air. Serbuk putih itu berfungsi sebagai pembersih emas saat proses peleburan. Serbuk emas bercampur bubuk putih itu lalu diletakkan di dalam wajan kecil yang terbuat dari tanah liat. Ari lalu menyalakan kompresor. Pengetahuannya ya khusus. Harus dari apa? Tanah merah. Ya. Itu harus tanah merah. Kalau bukan tanah merah tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa, Bang? Biasa nyangkut. Proses dimulai dengan pembakaran hingga serbuk emas mulai mencair. Lalu bubuk pijar yang berfungsi merekatkan atau menyatukan emas ditambahkan. Tekanan pembakaran dinaikkan. Sambil terus membakar, cairan emas dari pasir atau tembaga dipisahkan. Perlahan, cairan emas itu lalu menyatu menjadi gumpalan emas. Proses peleburan emas membutuhkan 10 hingga 20 menit, tergantung dari berat emas yang dilebur. Gumpalan emas itu ia biarkan mendingin, lalu ditimbangnya. Serbuk emas yang awalnya berbobot 10,5 gram itu susut menjadi bongkahan kecil emas seberat 6,95 gram. Rata-rata kemurnian emas dulang bisa mencapai 92%. Itu sih harus belajar bertahun-tahun. Itu keahlian. Nantinya, bongkahan kecil emas itu akan dilebur lagi menjadi batangan emas. Bongkahan kecil emas itu harus dikumpulkan hingga totalnya berbobot 1 kg untuk bisa dilebur lagi menjadi batangan emas. Batangan emas itu nantinya bisa dijual dengan harga hingga Rp900.000 per gram. Menurut Tahir, rata-rata toko emas yang menampung emas dulang telah memiliki surat izin berusaha dan membayar pajak. Kalau pungutan liar tidak ada, Pak. Kita tidak pernah kita dapat semacam pungutan liar, tidak ada. Ya itu tadi karena kita ada izin kan, Pak ya. Ya, kita ada izin, kita ada SIP situ. Jadi kita
kita bekerja juga sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di Timika. Namun, bisnis emas dulang tidak selamanya berjalan aman dan lancar. Pria 58 tahun itu menuturkan, puluhan toko emas di Timika harus tutup gara-gara salah satu pebisnis besar emas dulang dicokok polisi pada tahun 2018. Kasus itu memaksa puluhan toko emas berhenti membeli emas pendulang. Kita punya, ya anggaplah kita punya yang di berkasus ini sebagai pemilik modal yang banyak, artinya dana yang kita mau pakai kembali ini sudah tidak ada, otomatis kas kita kurang. Jadi waktu itu Pak betul-betul memang situasinya sulit sekali pada saat itu karena tidak ada uang, masyarakat mau jual emasnya, kita tidak mampu beli lagi. Jadi saya sempat juga pada saat itu. Kasus itu menjerat pemilik toko serbuk emas di Timika. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan menangkap pemilik toko emas Timika, Papua Tengah, berinisial DA 49 tahun. Pemilik lainnya berinisial JKF, umur 50, dan seorang berinisial A, umur 45 tahun. Mereka ditangkap di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena kedapatan membawa 10 kg emas batangan dari Timika. Emas batangan yang didapatkan dari peleburan hasil pendulangan PT Freeport Indonesia itu dinilai polisi di Makassar ilegal. Urusan hukum di Makassar itu memacetkan perputaran uang banyak orang di Timika. Bukan hanya pedulang atau pemilik toko serbuk yang terdampak, kasus hukum di Makassar itu membuat para penyedia barang dan jasa lain di Timika kesusahan karena omset mereka anjlok. Tidak ada lah mungkin penghasilan yang lebih mereka ekonomi yang bisa membantu perekonomian di masyarakat ini, bukan dari para pendulang membantu kan. Bisa dicek-cek, sampai ditanya di toko-toko di pasar bagaimana gejolaknya umpama pendulang ditutup, ditiadakan, ya kan, bisa ditanya di sana. Karena bukan saja kita yang merasakan, kasihan juga teman-teman kita yang ada di pasar. Seminggu setelah puluhan toko serbuk tutup, para pendulang menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut toko serbuk dibuka lagi karena mereka kesulitan menjual emas hasil dulangnya. Akan menyurati para pemilik toko emas untuk dapat membuka dan membeli emas hasil dulangan. Selain itu juga akan dibuka. Saya lihat pada saat itu Pak, kacau memang. Kita tahu Pak, masyarakat di sini dengan itu Pak tahu, kalau dia itu dia tidak merasa siapa lu siapa gue, pokoknya saya mau kau harus beli. Pertanyaannya uangnya dari mana? Kita modal ada kasus Pak ya tuh. Nah, jadi dampak itu waktu itu, wih, ramai Pak. Sempat mungkin ada berita juga di mana-mana pada saat itu Pak, ada pembakaran, ada pengrusakan, ada artinya secara cepat anggota polisi dengan tentara menghadapi situasi itu ini bisa diredam. Ketegangan itu baru mereda setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Mimika turun tangan mempertemukan para pemangku kepentingan. Berjalan aman dari awal hingga berakhir di gedung DPRD dengan tertib dan aman. Saya sampaikan waktu saya ada pertemuan di anggota di DPRD, saya sampaikan bahwa apa yang sekarang kita pakai beli emas ini melalui pegadaian saja. Saya beli barang, setelah saya beli barang, saya masukkan ke pegadaian. Nanti setelah ada edan, tebus lagi. Itu pada saat itu saya sempat perlihatkan kwitansi dari pegadaian itu. Untung pada saat itu pegadaian membantu untuk mengantisipasi ada gejolak yang lebih besar lagi pada saat itu. Berbisnis emas dulang tak selamanya untung. Tahir mengaku pernah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah gara-gara emas yang dibeli bercampur kuningan.
berbisnis emas membutuhkan ketelitian dan pengalaman bertahun-tahun untuk bisa menentukan harga emas sesuai kualitasnya. Barangnya ada masyarakat dia jual ke saya, bersih nih 10 gram contoh. Ya. Itu penilaian saya 10 gram itu saya taksir saya taksir secara pengalaman saya. Saya bisa tebak ini sudah bersihkan ulang kan, saya sudah ada tes dan dilempeng kan. Oh ini tinggal 8 gram, berarti sosok 22 gram, jadi dia tinggal ya. Itulah saya beli biasa 700.000 per gram, 650 per gram. Tapi kadang kalau ada barang saya taksir 10 gram, dia saya lihat setengah saja ini emasnya pasti 50%, ya saya kasih turun lagi harganya. Jadi itu kan harga emas itu relatif juga ke saya. Selama ini batangan emas dijual ke Makassar untuk dibuat menjadi perhiasan karena Timika kekurangan perajin emas. Terkadang emas batangan itu dibawa para pebisnis toko serbuk Timika ke luar Papua, namun terkadang ada pula orang dari luar datang untuk membeli emas batangan di Timika. Untuk memproduksi menjadi perhiasan di Timika, ya itu kan masih minim, ya kan? Pemilik modal itu pasti dia bikin emas batangan begitu. Kehadiran toko serbuk emas sangat membantu, sebab para pendulang bisa menjual hasil kerja mereka. Charles yang pernah mendulang selama 5 tahun itu menuturkan bahwa dari hasil mendulang yang dijual ke toko serbuk, ia bisa membeli tanah dan membangun rumah. Ia juga bisa membiayai pendidikan 4 anaknya. Di sini mendulang kita bisa fokus, kita punya anak-anak kuliah, terus sekolah, bisa bangun rumah, terus bisa bangun. Bukan di sini saya kita bangun rumah, Pak. Kita di kampung juga kadang kita bangun rumah di kampung juga. Charles yang mendulang tailing PT Freeport Indonesia pada kurun waktu 2007 hingga 2013 tahu betul bagaimana toko serbuk menghidupi ribuan pendulang sepertinya. Saat itu Charles bisa mendapatkan serbuk emas seberat 38 gram per minggu, yang kalau itu bisa dijual dengan kisaran harga Rp120.000 per gram. Dalam seminggu, Charles bisa mengumpulkan penghasilan hingga Rp4.600.000 dari hasil mendulang tailing PT Freeport Indonesia. Waktu pertama saya mendulang, cuman emasnya waktu itu masih memang banyak. Ia memutuskan berhenti mendulang tailing Freeport setelah diterima menjadi pegawai negeri sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. Kalau mau menurut pendapatannya, kita lebih memang untuk kita tidak bisa pungkir ya Pak. Masalahnya pendapatan mendulang ini lebih menggiurkan daripada kita PNS. Tapi kalau ya namanya masa depan tidak mungkin kita mendulang. Walaupun hasil emas sekarang sudah jauh berkurang dibandingkan dulu, para pendulang berharap toko emas tetap buka dan membeli hasil emas para pendulang. Kasus hukum di Makassar, Sulawesi Selatan telah menimbulkan gejolak sosial yang besar karena memacetkan perputaran uang banyak pihak. Peneliti Madya Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Rafael Toruan menyatakan kontribusi bisnis serbuk emas dulang terhadap perekonomian sangat kecil. Hanya 0,2% sampai 0,3%. Akan tetapi, peredaran uang atau kontribusi ekonomi dari hasil bisnis dulang berkisar 2 miliar hingga 3 miliar rupiah per tahun. Jadi tidak begitu banyak karena kan bukan sebagai lapangan usaha yang tetap di Timika ini. Rafael mengakui aktivitas pendulangan yang dilakukan warga di Kabupaten Mimika ini banyak.
Namun, mendulang tidak menjadi tumpuan penghidupan masyarakat di Kabupaten Mimika. Kalau dikatakan tumpuan sih tidak semua ya bisa jadikan tumpuan, karena ada memang yang dia mempunyai pekerjaan tersendiri seperti sebagai petani ataupun juga sebagai peternak di kampung-kampungnya. Nah, tapi pada saat dia belum mempunyai pendapatan untuk menghidupi kebutuhannya, nah dia bisa menyambi sambil mendulang di kampung. Namun, Ketua Asosiasi Pendulang Emas di Timika, Simon Rahayan menyatakan pendulang emas sangat ikut berkontribusi dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Mimika. Saya kasih contoh, saya ketua pemuda gereja. Salah satu gereja GPI, namanya Gereja PSK. Itu 85% hasil bangunan gereja itu dari pendulang. Terus dari hasil mendulang, teman-teman juga bisa mensekolahkan anak, adik, keluarga, saudara, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Bahkan ada yang bikin rumah yang mewah, ada yang beli mobil dari hasil jual, ada yang bikin kos-kosan dari hasil jual. Ini dampak positif yang mereka lakukan. Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Elminus Balinon Mom, juga menyatakan hasil dulang emas menggerakkan ekonomi masyarakat Mimika. Ribuan masyarakat di Mimika menggantung kehidupan dari Tailing Freeport. Luar biasa, bukan kota Timika saja, seluruh Indonesia ada di sini. Jadi orang-orang yang dari sana, orang susah hidup, susah biaya anak, susah membangun gereja, susah mau kegiatan ini itu, semua datang dari hasil dulang. Elminus menyatakan, pemerintah Kabupaten Mimika, DPRD Mimika, PT Freeport Indonesia, hingga gereja pernah bersepakat melarang pendulangan Tailing Freeport. Pelarangan itu disebabkan keprihatinan mereka terhadap keselamatan dan kesehatan pendulang. Yang pada waktu itu kami larang karena takut untuk limbah. Kini pemerintah kabupaten, DPRD Mimika, hingga gereja tidak lagi melarang pendulangan. Karena aktivitas itu menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Mimika. Elminus juga menyatakan aktivitas toko serbuk yang menampung hasil dulang legal. Ia menolak anggapan bahwa transaksi emas dulang itu ilegal. Jualan itu sudah resmi, sudah ada surat izin semua. Mereka datang jualan, hasil itu jual kepada saudara-saudara kita yang orang toko ini. Mereka punya langganan-langganan itu masing-masing ada. Jadi itu bukan ilegal, itu sah. Mereka jual itu sah, tidak ada lagi ilegal. Orang bilang mah ilegal itu tipu. Itu bukan 1-2 hari jual, ini sudah puluhan tahun ini. Elminus menyatakan, apabila aktivitas pendulang dilarang, pelarangan itu akan berdampak terhadap keamanan di Timika. Ada ribuan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari mendulang, dan mereka akan kehilangan pekerjaan. Bahwa tailings itu tidak beracun, namun memang volumenya sangat besar. Volumenya di atas 200.000 ton per hari. Dan ini yang wilayah bahwa mereka betul-betul punya sumber daya tempat ketenaga
kelangsungan hidup mereka itu sudah tidak ada. Dan kalau dengan demikian maka kita berpikir masa depan manusia Kamboro, Mimikawe ke depannya akan seperti apa.